Pemirsa TVRI, masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Bakti kepada Alam. Ini kita ada di segmen terakhir terkait pertanyaan berikut ini, bagaimana umat Konghucu menjaga alam, dan bila alam ini terjaga, apa yang akan terjadi sebenarnya? Wansa Sugiandi, silakan. Baik, terima kasih Tojin Aldi. Sebenarnya untuk memahami pertanyaan tadi itu, ya, bagaimana sikap Konghucu ya terhadap alam, sebenarnya landasan dari ajaran Konghucu untuk memasuki gerbang ajaran Konghucu itu cuma satu, memahami konsep yin yang, satu, keseimbangan. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan hidup ini dengan alam? Kedua, kita harus memahami konsep sancai. Itu bagaimana kita manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Itu landasan kita memahami pelajaran agama Konghucu selanjutnya. Kalau itu belum dipahami, agak sulit kita untuk menerapkan kehidupan ini, apalagi berbakti kepada alam, apalagi memelihara alam. Karena kalau benar-benar ini dipahami, dimengerti dan dijalankan, maka regenerasi itu akan terjadi. Jelas disebutkan di dalam kitab Chungyong ya, bab utama ayat yang kelima, bila terselenggaranya tengah dan harmonis, maka semua makhluk hidup terpelihara. Ya kan? Jelas itu. Nah, itulah. Itu konsep yin yang dan tien tiren itu saja, itu harus benar-benar dipahami. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Wansa. Bapak Peter, silakan. Ya, saya ingin mengedepankan satu sikap. Artinya satu sikap yang mungkin banyak di antara kita yang sudah melakukan, yaitu rendah hatilah terhadap alam. Rendah hatilah terhadap lingkungan kita. Kita harus tahu bahwa pada saat kita menganggap lingkungan di sekitar kita itu tidak berharga, kita akan memperlakukannya dengan semena-mena. Nah, maka selaku umat beragama, khususnya umat Konghucu, cobalah kita memberikan semacam atau mengungkapkan atau bersikap terhadap alam ini dengan rendah hati. Hargai. Kalau memang sudah tahu satu tempat itu harus bersih, ya jagalah kebersihannya. Kalau kita tahu satu tempat itu memang harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jangan dipakai untuk yang tidak-tidak. Nah, jadi intinya sebenarnya sikap kita ini. Jadi kalau di dalam agama Konghucu kan laku bakti dan rendah hati ini sebenarnya pangkal. Ya, pangkal dari kebajikan. Nah, sikap ini yang coba harus kita kenakan pada alam, pada bumi, pada lingkungan kita. Terima kasih Bapak Peter. Mungkin ada sedikit pesan singkat yang bisa disampaikan kepada Bapak Peter, silakan. Ya, jadi kalau terkait dengan masalah bakti kepada alam ini, di samping tadi kita harus menjunjung sikap rendah hati, laku bakti, dan tentunya masalah kepedulian kita juga, itu pun perlu kita tunjukkan pada lingkungan kita. Dan juga jangan pernah lelah untuk mengingatkan sesama kita bahwa alam ini sudah sedemikian baiknya pada kita. Dan jangan sampai membuat alam ini marah, sehingga pada saat nanti kita mendapatkan bencana, toh ujung-ujungnya yang disalahkan alam lagi nantinya. Padahal itu bisa jadi salah kita juga. Baik, terima kasih Bapak Peter. Wansa Sugiandi, silakan. Ya, saya pengen puisi lagi terakhir. Saya suka dengan puisi ya, untuk mengisi ruang waktu saya daripada pikiran melantur, saya baca puisi, bikin puisi. Judulnya Tien Li dan Tien Tao. Wah, ini berhubungan hukum Tuhan dan suci Tuhan. Tien Li dan Tien Tao. Tien Li itu adalah hukum, Tien Tao itu jalan suci Tuhan. Siap. Ini berhubungan dengan konsep alam kita. Karya saya sendiri, Tien telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dibarengi dengan hukum dan jalan sucinya. Ini berlaku bagi manusia sebagai ciptaannya, agar hidup senantiasa di dalam firman-Nya. Hukum Tien memiliki konsekuensi apabila dilanggar dan tidak ditaati. Seperti contoh, menebang pohon di hutan tanpa henti, akibatnya tanah longsor, banjir pun terjadi. Begitu pula kejadian wabah corona. Alam sedang disharmonis dan kembali menata atas apa yang telah diperlakukan manusia yang lalai menjaga alam semesta.
Maha besar jalan suci Tian yang maha abadi, akan mendapat berkah bagi yang menjalani, akan mendapat musibah bagi yang mengingkari. Segala perbuatan ini nantinya dipertanggungjawabkan di saat nanti. Kapan saya nggak tahu. Itu aja puji saya mengakhiri. Hebat. Terima kasih kepada Bang Sugiyandi dan Bapak Peter Lesmana atas kesempatannya di dalam Mimbar Agama Konghucu ini. Tapi kita harus akhiri acara Mimbar Agama Konghucu hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kemudian Pemirsa TVRI, demikian acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Bakti kepada Alam hari ini. Jangan lupa saksikan episode lainnya. Saya Aldi Destan Satya, pamit undur diri. Dan akhir kata, terimalah salam dalam kebajikan. Waitutunken, Sancai.